melakukan curhat. Ini acara di akhir pekan. Melacur, melakukan curhat. Konsultasi bukan prostitusi. Emosi bukan solusi. Emosi Semakin parah. Emosi. Min, curhat dong. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita bertiga. Setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama Kangen. kita balik lagi. Mulai ada nervous lagi sekarang. Deg-degan. Dimulai dengan tadi. Deg-degan aja padahal. Akhirnya kita bertemu lagi dengan acara melacur yang kemarin udah sempat kita pamitan ya. Kemarin sempat di akhir edisi bersama Gary. Betul. Edisi yang teramai waktu itu ya, paling ramai ya. Paling rame. Ramai yang nonton, ramai yang nonton, kita bubar. Kata nyari hati. Masih formasi sama ya di sini. Sama. Ada saya Ateira Dega. Saya Herdi Boy. Saya Masih- Ari Maulana Brad Pitt. Nah, masih formasi yang sama ya. Masih Cuman formasi kita biasa. dengan konsep yang berbeda mungkin. Ya. Nah, itu dia. Betul. Dari visual aja udah kerasa lebih mewah. Udah ini, mewah. Apalagi konten-konten isinya. Betul. Bakal lebih menghibur teman-teman. Tapi ya Gimana? berhubung maksudnya kan kita nih melacur season 2 nih. Ah. Karena kita itu memulai tahun baru dengan sebuah konsep yang baru. Jiwa dan raga yang baru. Betul. Kita kembali buka lembaran baru lah demi Ah. menghibur para pelaku curhat nih kan. Ih, udah lama nggak panggil pelacur. Seneng banget. Para penonton kita ya. Iya. Jadi hari ini kita akan ada sesuatu yang baru dibanding dengan yang season pertama itu. Pertama ya. Betul. Banyak mungkin bukan ada ya. Banyak Salah hal yang satunya baru. Ah. mungkin teman-teman di rumah, para pelacur di rumah bertanya, kok Dega pakai baju security? Ya. Saya pakai baju perawat. Kalau tapi apa? Tapi cowboy. Tapi perawat 2021 nanti kayak gini snapback. Biar lebih mengikuti zaman ya. Dijelasin kenapa pakai security dan baju perawat. Ya, jadi gini konsepnya. Untuk Gimana deh? melacur season 2 di tahun 2021 ini, kami selaku tim, anjing keren tuh. Kami selaku tim itu memiliki konsep di mana kita itu mengambil sebuah Cerita. suasana Situasi. di apa namanya? Klinik. Betul. Ah. Di mana ada yang pasti ada dokter, entah Dokter dokter, ada. suster, Perawatnya ada saya. Perawat, asisten gitu ya. Asisten saya dan Mang Ade Maulana sebagai security. di Dan depan juga ya. juru parkir 2000-an. Juru parkir 2000-an. Sebagai Yahub. Jadi kan si tokoh utama dari melacur itu kan curhat-curhat buat dokter. Nah, Ya. itulah triggernya buat kita Triggernya supaya betul. kita konsep klinik. Jadi teman-teman yang punya semacam masalah, Ya. apapun itu bisa dikonsultasikan ke dokter nanti. Ke saya juga bisa, ke perawat juga bisa. Ya, soalnya Kalau udah ke terlatih security juga. gimana ke Kalau ke security? security bisa, cuman paling lebih ke teknik parkir. Jangan lupa bayar 2000. Jangan lupa bayar. Benar. Ya, kalau kayak gini berarti kita mau berlagu dulu, mau ngobrol dulu atau bagaimana nih? Kalau Jangan dulu lagu lah, mending kita manggil dulu sosok yang satu ini nih. Oh, sosok gaib, Soal- Juho. Gaib soalnya kok harus dipanggil kenapa? Kenapa? Kursi sebelah Bapak Herdin, Bapak Ade kosong. Kosong. Iya. Kita- Mic-nya merah lagi ya? Betul. Betul, kita harus mengisi kekosongan tersebut agar bisa menghidupi kembali suasana lah. Apalagi ini klinik ya? Apalagi Betul. klinik. Kalau klinik kan nggak ada dokter. kurang klinik. kurang Klinik. Jadi pos satpam nanti ya? Satpam. Iya, pos satpam. Ini sebagai ikut ronda. Oke, baiklah, saat lagi kita akan memanggilkan salah satu sosok dokter yang Fenomena. bisa memberikan solusi mungkin ya buat teman-teman nanti yang curhat. Solusi 20%, emosi 80%. 81 Oh, 81. 81. Lebih. Oke lah, langsung kita panggil saja. Siapakah dia? Dok, mana dokter? Dok. Dokter Cinta. 氣，傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光。 Selamat malam. Waduh.
Mungkin dengan kehadirannya Bapak Dokter kita bisa langsung sambut dengan lagu mungkin ya. Boleh. Pak dokter mau bernyanyi? Boleh. Boleh wae. Kita buka dulu ya maskernya. Siap deh. Oke, mungkin langsung aja gitu ya. Oke, kita hibur teman-teman dengan lagu pertama kita. Dari siapa deh, Kak? Dari 420. Eda. Zona nyaman. Let's go. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Kebeeman membukakan jalan mencari teman, bergelaklah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Diam dan mati milik dia yang tak bisa berdiri. Diri di kakinya sendiri. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, karya bersama hati. Kita ini insan bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Yeay, lagu Selamat pertama. malam, teman-teman semua. Halo. Halo. Lagu pertama di tahun 2021. Betul. Diawali dengan zona nyaman. Nah, Pertama yang saya akan tanyakan Ah. pada dokter itu apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Menyambut 2021 dengan ceria ya. Harus ya. dengan penuh harapan ya. Sebelum memulai juga aku mau pesan buat teman-teman
bahwa semua teman-teman itu sangatlah hebat bisa menghadapi tahun 2020 Meskipun Tapi banyak yang ini ya. sangat berat. Tepuk Applause tangan buat dulu dong. teman-teman ya. Ya, applause buat teman-teman. Sangat berat dan terasa singkat gitu ya. Terasa singkat. Iya, itu dia. Beres ya tiba-tiba 2021 akhirnya teh. Ya, sekarang itu bisa dikatakan ada harapan baru buat kita semua ya. Semoga kita semua tetap waras di bumi yang makin nggak waras ini. Dengan Kata-katanya berbagai bagus macam ya. Mulai masalah-masalah ada yang baru ya. Iya. mulai ada kosakata yang baru. Saya mulai terasa senang. Mulai waras semua kita ya teman-teman ya. Motivator lewat. Waras. Ini yang saya tunggu. Jadi aku mau nanya dulu nih, kan ada berapa episode aku terlewat karena kesibukan dokter yang harus aku tuh semenjak pandemi teman-teman semua. Jadi harus mengunjungi salah satu servis aku itu. Jadi nggak mereka yang datang ke klinik, aku yang datang ke rumah. Gitu. Door to door. Door to gitu ya. door. Gitu. Kayak tukang Salah beberes satu rumah. fasilitas karena pandemi ya. Ya karena pandemi itu jadi aku tidak mau bagi pasien-pasien, jadi harus aku Yang urgent-urgent kan ya Betul. pasti ya. Jadi positifnya itu pandemi ini adalah membuat kita bersikap kreatif mungkin ya. Betul. Adaptasi betul. dengan kondisi yang lebih dengan sulit kondisi ya. Betul. Karena akhirnya di zaman di pandemi ini, karena pandemi ini dituntut benar-benar apapun segala aktivitasnya, segala bisnisnya itu di luar dituntut kreatif. Betul. Ya, Tidak bisa pakai out cara yang of the biasa box, gitu ya. ya nggak bisa seperti biasa gitu. Ya. Jadi mau nggak mau sebagai fasilitas dari dokter cinta gitu, pasien-pasiennya yang selama ini ke klinik ya kita harus itu maka bagian itu dari membuat aku nggak improvisasi. bisa datang nih ke Melacur gitu. Kemarin banyak absen karena sibuk. Sibuk, salah satu fasilitas lah gitu ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini mungkin banyak yang masuk juga nih dari YouTube nih. Wah, Karena mantap, kita mantap. Inovasi terbaru dari Melacur itu Melacur, kita oke. live-nya di YouTube ya. Di YouTube sekarang ya, itu udah dia. nggak melalui Instagram lagi ya. Happy sekali ya. Oh, Upgrade. suatu kemajuan. Upgrade. Itu salah satu kenapa? Karena pandemi. Karena pandemi, Iya. kita bisa menghibur teman-teman di rumah. Ya, jadi dituntut untuk kreatif. Betul. Jadi buat teman-teman semua di malam minggu ini ngapain sih keluar-keluar? Karena untuk Kota Bandung sendiri kan PSBB tuh. Ya. Jam 8 pada ditutup, yang mending nonton Melacur. Iya, di rumah sama keluarga ya. Karena aku berani garansi kalau kalian tidak terhibur di rumah, waktu dan kuota kalian akan kami kembalikan. Nah, itu dia. Garansi dari Melacur ya, dari teman-teman Melacur. Tolong kalau kontak dokter langsung. kontak ya, digaransi kuota dan Kipas. waktu kalian. Pasti terhibur ya. Pasti terhibur. Ya. Oke, dokter kita coba baca-baca dulu yang udah masuk nih. Siap, Bapak Herdi. Ada siapa nih? Ada Aditya, Mas Dadit. Mas ini Dadit mah. lagi halo katanya. Terus ada Roni Subhan. Halo, Halo, dari Ron. Kang Roni dari Cianjur. Halo Kang Roni. Wah, banyak yang Kang masuk Roni nih. ya. Rame banget ya. Banyak yang masuk nih. Sapa-sapa lagi boleh. Halo, selamat malam untuk Hedia Heru. Halo, selamat malam untuk Ada Cendani. Cendani. Channel. Alam Dari Syah. Jakarta tuh ya, tuh Chen ya. Iya, dari Jakarta. Halo, Alam Syah. Semoga keluarganya sama wayah. Oh iya, baru nikahan juga nikah kemarin. Selamat, Iya. semoga menjadi Ah. sama keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan diberi keturunan yang Momongan cepat. yang Ya. cepat ya. Betul. Jadi Ini kasih gift Tapi juga mau saya ya. revisi deh, mau saya revisi. gimana? Jadi terkait momongan ya, dalam sebuah pernikahan itu, jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu menitipkan titipan anak gitu ya, Ya. bukan cepet-cepetan sebenarnya, tapi dia percaya ini udah siap atau belum dari segi semuanya, dari segi mental, dari segi Finansial. ekonomi gitu. Ada kan karena banyak kasus juga kemarin di perjalanan gitu ya, yang kemarin pasien-pasien Yang itu terjadi gitu. yang terjadi, ada yang baru 6 bulan menikah sudah ada, tapi ada yang 2 tahun 3 tahun belum gitu. Belum, betul. Nah, mereka tuh apa ya, selalu berpikir kenapa ya belum ya, mencoba obat ini obat itu gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita balikin lagi ke Diri sendiri. diri sendiri, kembalikan lagi ke ke Tuhan gitu. Mungkin salah satunya mungkin nggak siap dari mentalnya. Soalnya gitu. kesiapan ada berbagai macam Iya, faktor. betul gitu. Jadi menurut aku itu ya semoga cepat siap antara mental dan ekonomi Finansial. dan finansialnya. Udah pasti kalau budget mah harus ada ya. Harus. Nggak bisa bos bayar rumah sakit pakai cinta. Apalagi urusannya lahiran ya. Urusan lahiran. Pengalaman ya Pak Dokter ya. Ya, pengalaman sekali. Nah, ini ada yang komen nih.
kenapa security nggak hansip dari Mas Don. Tapi Dari dijawab Mas Don. langsung sama Agara. Apa katanya? Gimana? Kalau Hansip mah sibuk main judi karambol. Ah. Udah kejawab ya. Berarti si Gara aya gunana di dinya. Aya kunana. Nuhun pisan. Terima kasih Bapak Gara. Hutang budi. Ya, terima kasih buat yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton kita. Ya. Mungkin ini ada terobosan-terobosan baru mungkin ya selain Ya. live streaming ini dan bisa disaksikan di YouTube. Di YouTube ya. Play JCICB. Ya, itu pasti ya. Jangan lupa dong subscribe, Terus Like. komen, bunyikan lonceng Ah. supaya akun ini bisa AdSense. Kalau AdSense menghasilkan AdSense teman-teman semua Ya. bisa ada duitnya. Jadi kalau ada duit bisa membantu perekonomian teman-teman semua di sini. Iya. Gitu. Dan kemungkinan kalau misalkan dalam beberapa waktu ke depan kita bisa ngadain giveaway juga kan? Iya. Kembali lagi buat teman-teman kalau kayak itu ya. Pokoknya kalau ini bisa AdSense ya. Aku janji kita akan ada giveaway. Betul. Nggak kalah sama Boeing Mong sama Nggak Rans kalah ya. dong, iya. Makin Nggak banyak kalah yang Ah. subscribe, makin banyak yang nonton, makin banyak juga teman-teman yang punya produk bisa kita promoin ya Tetap karena ada. dari kita untuk kita nih. Betul. Nih, gitu. Promosi-promosi produk teman-teman bisa lah. Betul. Kasih dikirim ya, jangan lupa ya. Betul sekali. Dokter itu mungkin ada DM masuk, dokter? Bisa dibacakan itu DM. Coba buka-buka. Berarti ditunggu-tunggu banget produser. sama teman-teman pelacur ya. Ya. Kapan nih mungkin, dokter datang? Kalau datang langsung Tuh, pengen tuh, curhat. tuh. katanya. Tuh udah muncul tuh DM-nya tuh. Di nanti mungkin ya curhatan-curhatan teman-teman di Melacur ini ya. Oke. Itu tuh. Coba baca, Dok. Itu tuh. Dibaca dulu dari atasnya. Di mana nih? Di atasnya. Nah, itu yang awal aja, yang pertama aja. Ya. Nah, itu. Pilih salah satu aja ya, kebanyakan. Salah satu aja. Ini nggak mau disebutin. Namanya. Anonim. Anonim. Ini dari seorang pria katanya ya. Nah. Min curhat dong. Oke. Aduh, udah lama banget ya. Bisa nih. Ayo, bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Ini dari orang seorang pria yang menyatakan bahwa saya ditinggal menikah gitu ya. Waduh. Ya. Musik dong itu Musik atuh. Bapak Dega Musik, biar kasih Kelamaan backsound, cuti, kelamaan backsound. cuti. ya kelamaan cuti jadi lupa ya. Ya lupa. Saya ditinggal nikah oleh pasangan saya yang saya sudah jalani pacaran katanya 5 tahun. Cuman saat pernikahan saya diundang gitu. Sedih. Menikahnya minggu depan nih katanya nih, Wow. resepsinya nih. Nah, menurut dokter cinta, menurut dokter cinta nih ya, sebaiknya saya hadir atau tidak? Keundangan itu karena Ya, keundangan masih itu- pedih ya rasa ya, hati ya. Karena saya ditinggal nikah itu bukan karena kita nggak cinta gitu ya, nggak saling mencintai, cuman restu orang tua katanya. Oh, klasik balik nih. lagi ke restu Oke. orang tua. Problem klasik ya. Betul. Nah ya, di sini saya mau memberi masukan buat teman-teman nih, buat para lelaki ini emang skeptis banget di negara kita ini ya, gitu ya. Jadi kenapa Tuhan menciptakan tangisan wanita? Gitu. Kenapa Tuhan menciptakan tangisan wanita? Agar tangisan pria itu tidak pernah terdengar. Gitu. Oh. Kenapa gitu? Karena setiap pria yang menangis karena cinta itu selalu dipoyok, dipoyok, Dibully, Pak. dibully. Dibully bahan poyokan. Dipoyok gitu. Padahal Ripuh. iya, padahal kalau kita menyatakan bahwa wanita ini kan selalu ngomong emansipasi, kalau menyatakan kesetaraan ya boleh dong. Kalau apa namanya wanita pria juga menangis. Gak masalah karena mestinya. cinta. Iya, gitu. Jadi menurut saya pribadi, nih ya, buat dari teman yang nggak mau disebutin namanya, Aduh, kasihan. datang aja gitu, nggak ada masalah. Jadi kita tunjukin bahwa akhirnya mencintai itu bukan soal merantai, tapi memberi sayap gitu. Jadi mungkin ya Tuhan Seneng nih kalau udah gini nih. tuh Aduh. mungkin Tuhan itu sedang Tuhan tuh sayang sama teman kita yang laki-laki ini, menyelamatkan dari Anda dari jodoh yang salah. Nah, Gitu. daripada jalan malah kacau. Kacau gitu. Kacau. Jadi yang terlihat cinta itu belum tentu cinta gitu. Karena cinta itu tanpa karena. Ya, jadi menurut saya pribadi datang aja. Jadi nggak ada masalah tuh kalau teman saudara ya, teman ini seorang pria ini diundang ya hadir Hadir aja ya. Kalau bisa Karena dandan yang akhirnya- ganteng iya. banget gitu ya. Ya ganteng banget. Ya style ganteng Stylenya banget. yang Buat- Edankeun lah gitu. Ya buat menyesal lah. Apapun alasan orang tua wanita itu tidak merestui hubungan kalian,
Cuman yang harus kamu sadar adalah Tuhan sedang menyelamatkan Anda dari jodoh yang salah. Oke? Jadi ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya. Gitu aja, Tepuk tangan. teman-teman. Inilah dia yang saya kangenin. Nah, mungkin dari kisah seorang ini, pelacur. dari seorang pelacur ini mungkin kita kasih lagu mungkin ya. Oke. Bisa kita kasih lagu buat si pria ini yang Pria nggak mau ini ya. disebutin. Ya. Langsung aja kali ya. Boleh. Walau habis terang ya. Walau habis terang ya, karena dari setiap kegalauan tuh pasti ada jalan hikmahnya, keluar, ada ya. jalan keluarnya. Habis gelap terbitlah Terang. terang. Oke. Betul. Yuk, bisa yuk. Yo. Ku tak biasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Kaulah cerita tertulis dengan pasti selamanya dalam pikiranku. Peluk tubuhku untuk sejenak dan biarkan kita memudar dengan takdir. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Oh, lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap benderang. Lupakan semua, tinggalkan ini. Ku kan tenang, ku kan pergi. Oh, berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, ku terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap benderang. Tetap benderang. Tetap benderang buat teman-teman yang menghadapi masa-masa sulit. Nah, Ya, tapi tenang teman-teman nggak sendiri untuk menghadapi masa sulit. Banyak. Banyak semuanya. Seluruh dunia Mayoritas. mungkin ya, seluruh dunia ya. bahkan Makanya mayoritas. kita tepuk tangan dulu buat teman-teman yang bisa mampu sekali lagi. melewati tahun Oh. 2020. Yes, we are survive. Yes. Sangat-sangat berat tahun 2020 teman-teman semua. Termasuk tim kesayangan kita. Nah, itu dia. Selain berat dengan kehidupan, kita berat dengan berita-berita dari klub Tim kesayangan kita. Betul banget. Jadi sangat-sangat berat ya menghadapi
melihat permainan Juve di Prestasi yang mulai menurun gitu ya. sepertiga ya, belum setengah nih ya. Seperempat. Seperempat. Ya, mau setengahnya seperempat musim Hampir setengah soalnya kan Januari sekarang. Januari ya, tapi Bisa kalau nggak transfer kan? salah 4 pertandingan lagi itu ya, kalau masih untuk ada. menuju setengah musim itu. Jadi kalau dari saya pribadi sih ngelihat Juve musim ini emang salah satunya kita nggak bisa berekspektasi Terlalu banyak. gitu ya, karena akhirnya membuktikan bahwa sepak bola itu adalah bukan olahraga yang instan. Dengan konsep yang baru kan sekarang Juve-nya ya. Pelatih masih pemula juga. Betul, bisa kita katakan ya masih pemula juga. Ya, makanya itu ya, ini resiko manajemen Juventus yang harus diambil. Iya. Ya, kenapa? Gambling ya. Ya, gambling gitu, karena memang benar secara secara lisensi kan digembar-gemborkan waktu awal. Prestasinya bagus. Bukan Si digembar-gemborkan nilainya. digembar-gemborkan Pirlo ini karena dia mengadopsi di permainan dari beberapa pelatih gitu ya. Terus hasil tesis pengambilan lisensinya termasuk Nilainya termasuk tinggi. ya, Tinggi excellent ya. gitu. Jadi digembar-gemborkan bisa lah yang membawa Juve Awal dengan optimis gitu dengan permainan yang lebih fresh ya. Cuman di awal-awal musim itu pertandingan pertama itu emang permainan Iya, yang waktu lawan Juve Sampdoria. itu beda. Betul. Bisa Apalagi dikatakan. Sampdoria pelatihnya Ranieri. Ya, Betul. tapi kan dalam arti kata dibuktikan kan bahwa sepak bola itu bukan olahraga di atas kertas kan. Iya. Ya gitu. Akhirnya kan kenyataan sekarang itu melawan tim-tim yang kita anggap di bawah mediocre sulit untuk menang gitu. Gak usah sulit untuk menang. Pegang bola aja mungkin Ball position saat kalah. ini kurang. Secara statistik oke lah kita mengatakan dalam satu pertandingan bisa menguasai lebih dari 50% ya. Cuman tapi secara permainan untuk Peluangnya memegang gitu bola sendiri itu tidak kuat, tidak terlalu kuat gitu saya sih, menurut saya pribadi ya. Apalagi kalau dibandingin dengan gaya bermain Pirlo ya kan cantik banget gitu ya. Jenius lah. Ya, Saya dari pikir awal udah kelihatan ya permainan itu. ekspektasinya bakal wah si Pirlo kan jenius, gaya mainnya juga keren. Ya, Nah, si betul. Juve bakal dibikin kayak gitu tapi masih sampai sekarang masih belum kelihatan ya. Iya, Gaya-gaya tapi kayak gitu kenyataannya enggak ya. Kenyataannya jauh dari apa namanya? Apalagi dari- lini tengah ya. Saya sih nggak terlalu berharap sih Juve juara ya. Cuman kalau bisa untuk di Liga Italia jangan di bawah AC Milan sama Inter Milan aja. Berarti yang juara siapa? Ya Lazio nggak apa-apa lah, Lazio. Roma nggak apa-apa. Semangat Lazio. Napoli nggak apa-apa lah. Napoli nggak apa-apa. Atalanta. Malah kalau mau lebih kompetitif lagi Atlanta mungkin. Atlanta bisa. harus juara gitu ya. Soalnya kalau Inter juara bakal rame ya. Iya, makanya media saya sosial. jangan di bawah AC Milan dan Inter Milan. Nah, Kan eta. logikanya gitu kan. Ya siapapun yang juara asal jangan AC Milan atau Inter Milan di akhir musim di bawah itu Ya, aja gitu. Untuk Liga Champion ya mungkin hanya adu nasib aja kali ya. Nasib lah. Karena- Nasib Itu udah bagus anehnya ya itu di, dia. di Champion Adu nasib aja nasib itu mah. lumayan agak bagus lah ya Juve ya. anehna eta. Karena kan Liga Champion tuh memang sistem bukan kayak Liga Italia Itali, itu bukan Liga satu musim itu kan. Saya pernah juga membaca bahwa kalau liga domestik itu adalah seperti kita lari maraton kan. Ngadu lama. Harus berstrategi ya, berarti adu strategi itu. Karena sepanjang musim nggak mungkin menggunakan pemain itu aja. Ya, gitu. rotasi. Strategi itu aja nggak mungkin. Tapi kalau Liga Champions itu mungkin step by step kan lawannya ya. Mungkin di 16 besar lawan ini 18. Jadi lebih ke adu nasib aja gitu. Aduh nasib benar. Tapi Ayo, nasib. sampai sekarang masih good lah ya. Masih good lah. Lumayan lah. Dibilang Karena good banget kalau saya penilaian saya pribadi lumayan lah. Masih Daripada beruntung Inter lah nggak karena lolos ya. kita 16 besar lawan Yang kemarin. Porto ya sekarang ya. Oh, kemarin Porto dapat ya? pengundian. Ah. Oh iya, lawan Porto. Ya, Nggak dia- langsung lawan Munchen lah gitu. Kalau mirip di atas kertas emang di bawah tapi nggak tahu kan. Iya. Karena yang sudah di Liga Italia aja lawan Hellas Verona aja susah banget. Iya, lawan Fiorentina aja di kandang. bantai kemarin ya. Bantai 3-0. Oke dok, sekarang dengan konsep terbaru dari Melacur ini, kita ada konten yang namanya COVID nih. Wow. Covid, apa tuh Covid? COVID itu adalah Apa deh, Kak? Komen video. Wah. Yeay. jadi nanti buat Komen teman-teman video. juga bisa komen di live chat ya. Bisa komen Chat, karena oke. kita akan tampilkan video Visualnya. visual yang sedang viral sekarang nih. Dok. Oh, Oke. Oh, jadi si Nasirin konsep si COVID itu kita ngebahas tentang video yang lagi viral gitu. ini. Oh, Oke. Terus kita mengomentari video itu gimana? betul. Oh, Oke, Covid. Komen video. Komen video boleh. Coba. Kita saksikan. Nice to meet you, mucho gusto.
sweeter than a chulo. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. Namanya teh Itu yang kiri itu ya pakai baju krem. Nah ini ya ini. Ya itu. Dari mana nih? Dari mana? Sweeter than a chulo. She call me Papi Chulo. Yeah, I'm single, baby girl, but how about you though? Tryna make you my number one, tryna make you my numero uno. masuk TV kayak gini mah ya. Oke. Begitu mudahnya untuk terkenalnya zaman sekarang ya. Beda dengan zaman-zaman Zaman-zaman dulu ya. susah. Ya. Jadi seperti itulah yang lagi viral sekarang itu viral Pak tuh joget- Dokter. joget gitu ya. Di segmen COVID kali ini. Ada lagi? Ada lagi? Ini dulu, mungkin kita komentar tentang si video apa Video siapa ini. namanya tadi? Cika. Cika Kiku Cika. ya kalau nggak saya. Cah? Cika Kiku yang Cika Ciku. bikin Cika Kiku yang Cika bikin Ciku. konten Cika Ciku. joget-joget di TikTok sampai diundang ke TV-TV, ke channel-channel YouTube yang besar. Iya. Wow. Cuma tinggal kesini doang yang belum ya? Oh nanti lah. Kita akan undang dia ya. Bisa. Nanti saya japri. Nah, Ya, gimana nih menurut Pak sepertinya, Dokter? ya. Tentang ini tren TikTok juga nih. Tren TikTok tuh Ah. ya kalau saya lihat ya sekarang ini sangat-sangat apa namanya boom. Iya ya. Sekarang kan media sosial nih kalau kita lihat TikTok menjadi nomor 1 sepertinya ya, sepertinya. Tapi saya belum main TikTok nih, nggak tahu nih saya. Si naiknya drastis banget lah. gitu. Cuman kalau pelaku-pelaku industri melakukan sekarang ini untuk iklan gitu sepertinya lebih Pasti lari ke TikTok semua. Ya, semua ke TikTok karena feedbacknya cepat gitu dibandingin Iya. Instagram sekarang. Tapi Instagram tuh lebih ke identitas aja gitu ya, identitas suatu apa ya? Profile lah gitu ya. Profile aja Ya, dari baik personality maupun perusahaan Bisnis usaha, juga udah bisnisnya, ngaruh banget jadi ya. lebih ke identitas aja gitu. Cuman kalau untuk lihat feedbacknya si marketing kayaknya sekarang ke TikTok. Makanya- Tapi buat pandangan teman-teman di sini semua ya melihat video yang tadi Cika ya. Ciku. Cika Kiku kakak Kiki. Cika Ciku. Itu gimana menurut Cika gimana? Kalau menurut saya ya maksudnya menurut yang tadi kata Pak Dokter bilang ya ternyata mudah untuk viral. Lebih cepat lah gitu ya dibanding zaman dulu. Makanya ada pepatah begini. Wajah kamu cantik atau wajah kamu ganteng menyelesaikan 50% masalah kehidupan kamu. Nah, jadi pengaruh lagi ya, bukan berarti apa ya? Bukan berarti Diskriminasi mungkin. Diskriminasi. ya. Tapi emang kenyataannya di kita itu ya kalau yang joget tadi nggak kurang cantik nggak kurang lama gitu. Faktor visual sangat ngaruh. Ya, faktor visual kan saat ini benar-benar penting gitu. Makanya 50% kehidupannya diselesaikan oleh tampang. Kalaupun tampangnya Makanya yang masalah saya nggak selesai-selesai. Berarti kalau yang tampangnya seperti Anda mungkin Iya, makanya kontennya masalah- komedi aja, jangan joget-joget gitu. Harus Makanya tahu diri ya. masalah saya nggak selesai-selesai teman-teman ya. Menurut Bapak Ade gimana? si Cika Kiku itu kalau ngelihat si tren TikTok sekarang itu orang ngelihatnya jadi sebagai penyegaran mata sih, orang lebih ke dinya sih. Kan dulu kan ada seleb tweet, selebgram, sekarang ada sampai Sekarang seleb ada TikTok yang seleb ada TikTok. jumpa pers kayak gitu. Orang gak nyangka nih anak muda zaman sekarang ada Sampai jumpa pers. followersnya juga Ratus-ratus, Kak. ratus K. Kan ketika udah punya exposure yang besar pasti jadi duit gitu. Betul. Ketika followernya banyak dan si engagementnya bagus, Betul. pasti jadi duit sih berarti. Nggak apa-apa lah, sekarang- akhirnya gini. Akhirnya mendukung perekonomian Indonesia gitu. Akhirnya kan membuka lahan pekerjaan baru. Joget-jogetnya. Gitu. Joget-joget itu jadi lahan pekerjaan daripada sekarang gini. Di masa pandemi ini perusahaan-perusahaan pun yang ada gitu malah mecatin banyak yang di PHK. Karyawan. karyawan kan. Jadi akhirnya dengan dunia digital yang sangat masif ini, sangat maju. Lalu yang kedua adalah dengan masa pandemi ini dituntut bekerja itu tidak melulu soal kantor kan. Mencari uang itu tidak melulu di kantor. Akhirnya Sekarang di digital pun bisa menjadi Cuma dengan media HP malah ya. iya, betul. Kalau menurut Bapak Herdi sendiri gimana itu? Si Cika Kuki. Sama si Cikur. Ya pandangan tentang Cika Ciku itu tuh lebih ke apa ya namanya konten yang biasa, cuman ya tadi yang seperti Pak dokter bilang, katakan visual. itu nomor satu untuk Soalnya, di bener, konten kayaknya. seperti itu gitu Betul, kan. iya. Karena kan kalau joget-joget gitu banyak orang yang bisa joget. Banyak. Bisa Mungkin ada jutaan video malah ya. dokter juga lebih bagus jogetnya. Banyak. Batavia Dancer aja bisa joget. Iya, makanya. Cuman kan gara-gara Pak Dokter mungkin
tampan meternya agak di bawah. Visualnya Jadi, kurang. Visualnya kurang, jadi mending konten komedi aja lah. Ya, gini Dan aja quotes lah. Quotes aja lah. Ya, gini aja lah. Itu yang menjual mungkinnya. Mohon maaf ya dok ya. Kenyataan itu. Saya suka Pak Dokter seperti ini. Kita tuh harus realistis gitu. Nah, tapi Gimana, Deka? setelah kita masuk ke segmen COVID nih. Ah. Nah, ada curhat masuk. Wah, berarti pasien banyak nih Pak Dokter yang nunggu-nunggu nih. Banyak banget ini nungguin Pak Dokter. Jadi sebenarnya mereka tuh curhat kemarin yang pas nggak ada Pak Dokter tuh banyak sebenarnya. Disimpan dulu. Cuman mereka keep mau dijawab sama Dokter Love-nya langsung. Oh, nggak mau Satu-satunya. diwakilkan oleh suster, Nggak mau, perawat nggak nggak mau mau langsung mereka. sama Ya. dokter. Ini kalau nggak salah yang kemarin sesi terakhir ya, ada DM masuk. Oh, yang waktu kita pamit. Iya, yang pamit ya, Ah, yang belum pamit, kebacain kan, yang belum cuman kebaca. katanya nanti aja sama Dokter Love katanya gitu. Makanya di keep ininya. Iya. Jadi aku juga mohon maaf sekali ini jadi kan terlalu panjang lama mungkin dijawab sama kita gitu. Ya, pending Mohon ya. maaf sekali baru bisa sekarang menjawab DM atau curhatan teman-teman melalui Instagram @JCI Bandung ya. Gitu jadi mohon maaf mungkin berikutnya nggak akan lagi ya, akan dijawab setiap minggunya Setiap sampai minggunya kita akan jawab. Senang sekali kita ya. Konsistensi dari seorang Dokter Love. Konsistensi. Kalian yang harus setia nonton kita ya, karena Dokter Love udah siap hadir terus. betul. Karena kita ngundang Dr. Love itu mahal ya. Mahal. Internasional sesi hitungannya. kliniknya ya. Internasional hitungannya. Satu kali praktek itu wah lumayan lah. Tapi untuk teman-teman yang baru saya menerapkan harga promo di Instagram Pakai atau harga coret, nomor harga coret. kontak saya pribadi. Harga coret. Ada cashback pesanan di Shopee. Ya, jadi ada curhat nih Ah. katanya dari seorang ahwat perempuan. Oh, sekarang cewek ya. Seorang perempuan. Yang nggak mau disebutin juga Dari namanya. DM deh, Kak? Dari DM, Oh. dari DM yang waktu wah udah lama banget ini cuman Dia pasti nunggu. tadi sebelum live tuh di chat lagi Cena Oh. ini masih butuh jawaban nggak? Oh. Masih Cena masih nungguin Dokter Love katanya gitu. Jadi mau dibacain aja sekarang. Setelah penantian 1 tahun berarti ya. Iya, benar. Iya, 1 tahun ya 2020 2021 Nyebrang. bisa dijawab. Iya. Nah, jadi Min curhat dong. Oke. Ih, kangen. Greget. Nah, aku kasih musik berarti ya. Boleh. Malam Min. Jadi aku mau curhat. Aku tuh udah pisah sama suami aku. Nah, terus katanya dapat kabar burung itu katanya suami aku tuh mau kawin lagi. Nah, ya gimana aku nggak ngedrop kalau misalkan ngedengar kayak gitu. Dan ditambah aku merasa nggak punya teman katanya. Jadi setiap ada teman-temannya ada kumpul atau main kayak gitu, dia tuh nggak pernah diajak. Jadi tahu-tahu update snapgram beres aja mainnya kayak gitu. Nggak ada pembahasan. Nggak ada next. ajakan Oh. atau gimana gitu atau basa-basi gimana. Nah, menurut dokter baiknya gimana tanggapan buat sikapnya gitu. Aduh, sorry. Jangan pakai emosi dong, jangan pakai emosi dong. Kan memberi Emosi. Emosi. bukan solusi. Nah, menurut dokter gimana nih tanggapannya biar untuk sikap yang harus dia lakuin itu gimana gitu. Terhadap dua hal itu sekaligus. Ya, Ya, terhadap mantan suaminya yang mau married lagi. mau menikah lagi, Betul. Sama teman-temannya yang nggak mengajak dia main gitu ya. Betul. Ya, atau nggak ada tempat curhat ya. Ya. Balik lagi sih, makanya nggak tahu juga nih teman-temannya nggak. Jadi ada dua hal. Teman-temannya nggak ngajak dia bermain itu apa karena dia sudah pisah sama suaminya jadi, wih, Tom main di veranda dan ular. bahaya Bahaya gitu. bahaya ulah. Apa kenapa gitu ya? Tapi kalau mau bersikap yang sama dalam dua hal itu sebenarnya paling penting adalah di diri kita tuh harus ada sikap bodoh amat sebenarnya. Ya, bodoh amat gitu Kak. Jadi, Harus itu ya, Dok, ya? Harus ya? Itu harus. Karena suatu saat itu bakal dibutuhkan. Dok. Dibutuhkan Bodo amat gitu. Sikap bodoh amat tuh akhirnya dibutuhkan. Toh akhirnya misalkan dia berpisah dengan suaminya, mantan suaminya itu, ya itu aku bilangin lagi bahwa Tuhan tuh menyelamatkan kita dari Jodoh yang salah. Itu aja. Tapi kita selalu
bergumam gitu apa ya, menyesal apa selalu kenapa ya Tuhan ini, padahal Tuhan tuh sayang sama hambanya gitu. Kita tuh diselamatkan dari jodoh-jodoh yang salah. Betul. Makanya kita Dan harus begitu juga ini ya. sama teman-temannya gitu. Kita tuh diselamatkan dari lingkungan yang nggak sehat. Betul. Mungkin. Makanya kita harus berpikir tuh terbuka, open minded. Open-minded, Kalau betul. anak gaul sekarang itu open minded dong. Ya. Biar melihat sudut pandang itu dari berbagai sisi gitu. berbagai sisi gitu. Tapi terkadang ya itu ya, terkadang manusia sih aku ngomong menyatakan Iyalah, bahwa memang monyet. kadang-kadang kita itu kadang selalu menyesali yang terjadi dulu gitu. Tapi Ya. kita nggak mau cari hikmah di balik kejadian itu tersebut. Betul. Bahwa sebenarnya kalau di paling dalam lagi kalau kita sudah melakukan itu malah lebih nyaman dan lebih tenang Leluasa hidup mungkin kita ya. gitu. Jadi setiap kejadian ya mungkin kita diselamatkan A, B, C dan D. Betul. Contohnya dari tahun 2020 kita mungkin ada sesuatu yang bikin kita happy gitu Nah, kan. salah satu gini deh, kita kaitkan dengan masalah COVID, Betul. gitu, corona virus disease. Heci. Jadi tidak ada semua tidak ada semua pihak nih, mau apapun itu jenisnya, mau pengusaha, mau ilmuwan, mau industri Karyawan farmasi, atau karena dan lain-lain lah kita apapun lah, ngomongnya, apapun apapun lah. itu nggak ada yang siap dengan corona ini. Iya. Tiba-tiba datang gitu aja. Tapi akhirnya kalau kita ambil hikmahnya di balik corona ini, ternyata ada sikap merubah cara kehidupan kita sendiri gitu kalau kita Betul. hal-hal yang tadi nggak ditengok sama orang, contoh bisnis digital ternyata lebih menjanjikan mungkin. Perusahaan-perusahaan kalau dari sisi perusahaannya ternyata dengan karyawan yang terbatas efisien. Ya. Dengan bekerja di rumah tetap pekerjaan bisa terselesaikan. Iya, gitu. Jadi ada hal-hal yang ternyata ketika kita tarik garis lurusnya, hikmahnya bahwa ada gitu yang nggak kita sadarin, bahwa mungkin saya mengutip dari teman-teman pakar ilmuwan bahwa mungkin bumi ini butuh istirahat gitu. Jadi makanya ada corona tuh, mungkin selama ini bekerja dengan keras, Betul. dikasih corona bulan khususnya boomnya di Indonesia kan Maret April ya. Masuk di Maret April seperti istirahat kan. Yes. Semuanya. Tidak ada aktivitas Tidak yang Karena kan malang itu gitu kan. Iya. Karena kan posisinya dengan kita bumi itu berbagai aktivitas di dalamnya itu membutuhkan istirahat. Buktinya kemarin ketika ke Jakarta ya, contoh di Jakarta, begitu udah mulai lagi udara itu jadi lebih fresh Fresh, ya. gitu kan. Betul gitu. Akhirnya itu makanya kita kan nggak selalu menarik kesimpulan bahwa setiap kejadian itu selalu kita dengan gumaman ya, dengan penyesalan, padahal kenyataannya setiap kejadian kalau kita tahu hikmahnya panjang, kalau kita mau ambil sikap dari diri kita masing-masing teman-teman gitu ya, buat wanita Orang yang yang mau tidak disebutin ingin disebut namanya. ya, pelaku curhat itu. Terima kasih dan mohon maaf kalau baru bisa kita jawab. Kita kasih satu lagu lagi Boleh? buat mungkin yang Teman tadi juga Pasir yang bisa tadi ya. bisa relate lah mungkin ya, karena yang akan kita nyanyikan ini adalah Lagu siapa? lagu siapa? Lagunya Noah. Noah. Lagunya Jalani Mimpi. Ah. Mungkin ini bakal relate ke semua teman-teman. Minimal bisa menghibur lah. Biar Betul. bisa itulah. Ingatlah dikala engkau sanggup melihat matahari, hangatnya masih terbawa untuk melangkah hari ini.
Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Ingatlah dikala engkau ringan terbawa kata hati, melangkah di jalan terang, selalu sadari yang kau miliki. Hapuskan segala keraguanmu, masa lalu takkan melemahkanmu. Lupakan gelisahmu. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Teruslah kau mencari, waktu akan selalu mengobati. Temukan semua yang terhenti dalam hidupmu. Tak perlu kau sesali, hidup kan membuatmu memahami. Coba untuk tetap berdiri, jalani mimpi. Jalani mimpi. Tak perlu kau sesali, passwordnya Pak Dokter. Ya, tak perlu kau sesali ya. Heeh. Karena akhirnya hidup ini terus Membuat berjalan. Hidup terus dibuat untuk memahami sesuatu yang baru. Betul. Jadi pembelajaran berarti Jadi ada ya? Betul. Pak Dokter, saya izin lagi Pak. Boleh. iya, Ada yang kirim makanan, saya ambil dulu di pos satpam. Ini Siap. satpamnya malah di sini lagi. Aduh, Wah, ada kiriman berarti nih. Ada. Pertanda baik nih. Ya. baru episode 1 Udah ada yang Udah ngirim ada. makanan. Udah. Kita kan Ini. selain itu kita adalah ini hashtag itu Hashtag. harus dari Hashtag. mayukeun barang batur. Nah, artinya Ya. Ngelarisin barang temen. Jadi buat teman-teman yang punya usaha kita kuliner, berpromo, mau kuliner, barang, apapun, mau jasa, apapun bisa dipromosikan. kita support Ah. UMKM untuk mendukung perekonomian Indonesia. apalagi di maksudnya- masa-masa sulit gini ya. maksudnya ya kan lagi masa-masa sulit kayak gini gitu. Yang pasti semuanya akan lebih mudah jika bisa online. Betul. Jadi kalau misalkan kita nih contohnya kita ada produk misalkan produk A, semuanya kita produk ini Ya, jangan lupa kalau memesan bisa ada di sini. sini, ada di sini, ada di sini. Betul. Nanti tinggal Akhirnya cek. kan online shop. akhirnya online itu menjadi kebutuhan jadinya. Iya, betul. Iya, mungkin dulu orang-orang nggak siap mungkin adanya pesan makanan dengan GoFood, Belum, kalau GrabFood dulu. gitu ya. Sekarang malah jadi Atau belanja online yang harusnya dulu kalau setiap Bener banget. lebaran harus datang ke distro-distro atau mall-mall Antri ya. yang barang. Sekarang orang Udah tinggal klik. pakai handphone. klik aja langsung datang Klik ke aja rumah. langsung. Lagian waktu kemarin kan lebaran pertama dalam suasana Covid kan. Ah. Nah, di mana yang biasanya saya itu
Tradisinya kalau- gitu ya. Tradisinya kalau misalnya Lebaran itu pasti beli baju baru kan. Nah. Beli baju baru yang biasanya kita ke toko A, Heeh. ini Bandung juga lagi PSBB, coba aja Iya. lihat di online. Betul. Ketika betul, lihat betul. di online, oh barang sama, mungkin harga lebih murah. Heeh. Tapi ya kualitas Ada promo-promo. Iya, ya. makanya akhirnya kan gitu orang-orang melihat di masa pandemi ini ya, itu kan salah satu pandemi itu ya, Heeh. membuka hal-hal yang tadinya dianggap tabu menjadi Wajar. Hal yang biasa. Iya. Jadi Jadi normal. keseharian sekarang. Iya. Heeh. Mungkin kemarin-kemarin orang pakai masker itu, aduh Kalau- apa sih itu susah nafas aja gitu. Akhirnya tapi sekarang nih Semua orang pakai. Jadi wajib. rajin untuk melakukan apa namanya melakukan memakai masker. Malah dianjurkan oleh WHO kalau nggak salah ya. Iya, Nah, makanya mungkin dulu naik motor touring, pakai mobil touring biar nggak kebul. nggak semua orang pakai masker. Nah, sekarang pakai masker. Nggak cuma kebul doang Ya alasannya. akhirnya orang yang menjual masker dulunya nggak laku sekarang laris manis kan. Bahkan Jadi sampai ada ada- hal-hal yang baru gitu kan. Boleh sampai ada yang masker gambar sungut gini. Gambar banget. Sorry amat aja. Eta pas nempel misalkan ya, panggih di pengkolan. Ayo kumisan gini anjing orang bisa. Betul, makanya Sampai segitunya gitu si kebutuhan masker gitu. kebutuhan masker itu saking apa namanya saking menjadikan Jadi primer kayaknya sekarang. kebutuhan mah. primer ya udah kayak Biasanya nasi. kita mikir makan, sandang papan, sekarang sandang papan Masker. masker. Jadi kudu gitu. Karena masker itu sangat penting sekarang nih. Jadi ada apa namanya teman-teman apapun itu jenis produknya yang kita Nah. bantu support. Hashtag apa Babang Bintang? Pagi. Ini saya ngambil dari Gojek, di depan ada yang ngirim katanya. Apa tuh? Ini namanya itu sate Sate gembul. asin gembul. Sate Woi. gembul. Nggak kelihatan. Bung Deketin Herdi, ke mungkin kamera deketin coba. kamera. Deketin ke kamera. Sate Kurang dekat kayaknya. Kurang dekat. Maju ke. Harus maju. Ya. Sulit, Kayak sulit. gini nih mungkin ya. Ya. Nah, hati-hati Pak Dokter. Nah. Wih, mantap. Apa nama brandnya? Sate asin Sate asin gembul. gembul. Nah. Udah bisa dipesan di Gojek sama Grab. Oh, udah bisa online shop gitu Oh, ya. udah bisa Online online shop shop, nih. mantap Online sekali. food lah ya. Isinya sate dan Nah. bumbu. Terbuat dari apa itu bumbunya kira-kira? Ah. Udah kebayang banget ya pasti rasanya ya. Enak nggak dok? Ah. Minta dong, minta dong. Woi. Oh, Bang. Coba Juara. Soalnya ini udah bisa dipesan di Gojek dan di Grab. ya. Soalnya Iya, tadi yang nganter juga Gojek dan Grab. Ah. Oh, barengan. Barengan. Oh. Keren nih. Setengah ewang. Tapi ini kayaknya JNE ya. Gimana? Jika nu enak. Harus dicoba dulu berarti ya. Coba. Saya kayaknya belum kebagian nih Pak Dokter. Ini aku pakai bumbunya aja udah enak ya? aku dapat yang kulit. Cobain juga ya. Ini sate apa namanya? Sate asin gembul. Nah, kita coba. 1 2 3. Iya mah mau dijual 2.000. 17.000 seporsi soalnya. Aku pakai saffron ya. Jaka semua sini. Sangat-sangat Kalau enak. nggak pakai saffron, aku udah Satu lagi dong, boleh lah. mantap. Ini mah enak pisan nggak pakai bohong asli. Enak pisan. Sama Oh ini ada yang ayamnya ya? Itu Di bawah yang tadi. ayamnya. Tadi usus ya tadi ya. Jadi yang ususnya teh Hmm. si bumbunya teh menyerap dengan baik. Betul. Padahal belum pakai sambal ya. Belum pakai sambal tapi udah edan. segud ini mah. Bumbunya baik sekali menyerapnya karena dididik. Berarti makan meja sekolahan gitu. Belum pakai nasi aja begini enaknya. Tapi ini kalau offline-nya ada nggak tempatnya? kira-kira, Offline-nya Pak? ada. Nah, Jadi di mana tuh, Dokter? di mana tuh alamatnya? Nah. Bung Herdi. Bentar Tempatnya. dok, enak nggak? Saking enaknya udah lupa sama Ini konten. tuh alamatnya tuh di Jalan Kopo Sayati. Deket apa, Dik? Bertepatan di seberang Batagor Haji Isan. Biar nggak susah nyarinya, Biar nggak ada susah Isan. Ya, jadi Yang dekat tempatnya ini itu ya dekat apa namanya? Lanut ya? Lanut Oh, ya. sebelum Jalan Jalan Lanut ya? Kopo Sayati nomor 252. Ah. Batangan depan Batagor. Atau enggak bisa dicek aja di Instagramnya ini ada nih. Ya, @sateasin_gembul. Mantap, tap. Ya. Jadi teman-teman rugi nggak nyobain ini rugi. Kalau saya Jadi jujur sih- kalau yang teman-teman di luar kota Ah. belum ke Bandung kalau belum nyobain ini. Ah. Palsu itu nggak belum ke Bandung kalau belum nyobain. Tidak akan berkesan lah ya kalau ke Bandung nggak makan ini ya. Betul. Jadi selain gedung sate dan peyem di Ciamplas, Peyem. ya.
Termasuk oleh-oleh Bandung. Sate asin gembul, sate asin gembul ini merupakan Mohon maaf Pak pilihan. Dokter, mau izin dulu ini ngasihin ke security yang di depan. Satu Iya. lagi, satu lagi, satu lagi. Security yang jaga belum kebagian soalnya. Enaknya ini saking enaknya. Apalagi kalau pakai nasi, enak banget tuh. Bahaya. Apalagi kalau misalkan lontong. Wah, Dijamin nikmat. jamin nikmat itu semua. Oke. Hmm. Enak lada. Ada. Mantap. Oke, masuk ke materi lagi. Karena tadi kan udah ada yang curhat. Nah, Dok, 2021 ini melacur ini ada yang baru lagi nih. Pasti kita keren. penuh dengan kejutan-kejutan. Betul. Apa tuh? Jadi kita ada program namanya VCS ya kalau nggak VCS. salah. VCS apa tuh? Tahu nggak PCS apa? Kalau nggak dijelasin apa kira-kira? Apa PCS? Video. Yang biasa Anda dengar biasa. PCS. Nggak tahu saya kurang mengerti itu. Anda nggak menginstal aplikasi itu ya? Lain-lain. Ada aplikasinya emang itu? Ada minta ya. Jadi Anda yang terjebak. Bisa download di mana itu? Jadi apa itu Pak Herdai? Jadi VCS itu adalah video call Center. cari solusi. Nah. Video call cari Cari solusi. solusi. Berarti VCCS. Video call cari solusi. Nah, si V nanti video call nyambung Nyambung Iya. satu kata itu video Sebenarnya call kita cari Nggak usah solusi. pakai call. Jadi video cari solusi sebenarnya. Nah, berarti kayak gitu aja ya. Ya. Tolong Video direvisi cari teman-teman. solusi ya. Berarti kita ganti nama aja ya. Aduh, aing mah kumaha. Itu segmennya tentang apa noh? Jadi segmennya kita langsung interaksi dengan pelacur di rumah. Wih, berarti kita bisa langsung komunikasi Bisa langsung sama komunikasi. teman-teman. Jadi yang curhat bisa langsung nge-DM ke JCI Bandung, pengen di call, pengen VCS Min. Nah, gitu nanti kita hubungin langsung buat kita tayangin di episode Pertama Ini berarti buat Betul. teman-teman yang bersedia aja kali ya. Jadi melakukan curhat ditampilkan maksudnya buat bersedia karena kan waktu episode Ada juga yang pertama anonim. ingat nggak bahwa mereka pun yang curhat pun di apa namanya dirahasiakan kan? Ya mungkin sekarang ini bagi yang bersedia aja mungkin ya Bung Herdi Iya. ya, Bung Ade ya. Iya. Jadi yang bagi bersedia untuk melakukan curhat secara online. Ya. Oke. kita coba ke tim kita udah terhubung dengan pelacur. Dengan siapa ini? Halo Teteh. Teh. Pantun dulu deh. Dengan siapa? Dengan siapa? Dikulum dikunya. Artinya Cakep. Ulang ya. Dikulum dikunya. Cakep. Assalamualaikum buat tetehnya. Ya. dengan Teteh siapa ini? Dengan Agnes. Hei Agnes. Halo Teh Halo Teh Agnes. Agnes. Ini termasuk platinum member kalau nggak salah ya. November ini. Apa kabar Agnes? Hah? Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kalian gimana? Alhamdulillah baik. Sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik di dulu. Lagi di mana Di Nes? bumi yang kurang baik ya. Lagi liburan atau lagi di mana itu? Aku di rumah. Oh ya ada dedeknya. Woi, dedenya sini dong, inframe juga. Aku mau lihat. Berarti lintas generasi ya Pak. Generasi. Dari usia balita, Dari usia balita sampai Batita mungkin Batita ya. batita. Dari Batita mungkin ya. Batita, ya. Bawah 3 tahun sampai Halo. baru juga di halo. Sudah aktif ya Bun? Sudah aktif ya Bun. Nah, ini lucu banget ya. Ih lucu banget kayak aku. Halo Dede, siapa Iya, namanya halo. Dede? Namanya Dede mau siapa? curhat apa? Kok kayak gempi? Dede mau curhat apa Dede? Kehidupan yang berat ini. Lagi aktif ya, lagi pengen jalan-jalan mungkin. Mungkin dijelasin dulu ke Agnes tentang segmen ini, Ferdi. Coba Dek jelaskan Dek. Ya, jadi buat Teteh Agnes, jadi Melacur itu punya segmen baru yang namanya VCS atau video call cari solusi. Nah, buat Teh Agnes sendiri kalau misalkan ada curhatan Cerita atau apa cerita gitu. apa gitu untuk ya mengisi kekosongan aja kita Iya. temani gitu. Pesan-pesan buat Dokter Love itu siapa Betul. tahu ingin langsung bersua. Susah banget nih. punya Tadi kesempatan kayak gini. juga bilang udah di booking buat 2021 itu sampai Full. Desember. Desember udah full. Jadi kalau mau daftar buat tahun depannya lagi. Ya, Iya. Januari 2022. Coba Agnes ada yang ingin diceritakan nggak tentang boleh, melacur boleh, atau silakan. apapun? Silakan ya. So, operator itu audionya jangan di mute.
Gimana Nes? Gimana Teh? Halo. Halo. Aduh, nggak ada suaranya Teteh. Cek recek. Halo Agnes. Mungkin suaranya ke bawah angin. Suaranya ke bawah angin. Kalau nggak dibawa tadi sama si dedeknya Teh gini. Mungkin antena Pak Herdi. Antena ya. Ini udah biasanya kayak gini-gini. Halo, udah ada. Halo Agnes. Ya, Mungkin ada yang mau diceritakan, Nes? Buat melacur atau apa gitu? oh enggak, ada sih waktu itu jadi yang selanjutnya kemarin tuh Tapi masih sebenarnya ingetnya sih ada cowok yang sebelum nikah tuh aku jalan sama dia tapi nggak pacaran. Oh, jadi Pacaran jalan masih cuman sebatas teman mungkin ya? ya cuma sebatas teman tapi perhatiannya tuh lebih dari teman gitu. Oh, perhatiannya lebih dari teman. Perhatiannya lebih dari Oke. teman. Suatu Halo? banget. Nah terus pas beres nikah tuh kan ya gitu kan jadinya kayak dia kemana aku kemana gitu kan karena udah punya masing-masing gitu. Terus nggak taunya muncul lagi itu benar-benar muncul tiba-tiba yang ngontek terus ngajakin ketemuan. Itu tuh ngajakin ketemuannya yang ya gitu jadi kayak apa sih gimana ya, awkward. Muncul malah muncul dia ya. duluan yang nyari gitu. Dia duluan yang nyari terus dia duluan yang kemana aja selama ini kok nggak pernah ada kabar. Biasanya curhat, biasanya apa sengaja ngabarin anak kamu lagi apa gitu, apa perkembangan anak kamu kayak gimana. Jadi dia tuh kayak lebih pengen tahu anak aku kayak apa sekarang gitu. Apa dia jangan Pengen kayak Papa Ding kayaknya. iya kali ya. Iya. Terus udah gitu tuh apa kalau kata kalian ya, kita habis dari pertemuan yang pertama itu, dari pertemuan pertama yang dia ngajakin ketemuan ya, bukan aku yang ngajakin ketemuan. Dia tuh ngajakin ketemuannya lagi tapi dengan alasan yang aku lagi ada di dekat rumah kamu, mau nggak nemenin aku nyari apa gitu kayaknya, atau nyari adem atau apalah pokoknya. Terus emang pas kebenaran aku lagi mau beli pampers. Pas. Pas. Iya, terus bukannya gimana ya, aku mau orangnya nggak enakan. Jadi kayak udah deh dengan beli pampers dulu aja, jadi kayak takut beliin ini itu. Tapi sempat ketemu di situ, Nes. Ketemu tuh langsung jadi kayak inisiatif, jadi jajan gitu kan. Apa aku tuh jajan cuma jajan es krim doang di McD. Terus dianya jadi kayak yang kamu mau jajan apa lagi nggak, mau apa nggak ini nggak itu, jadi kayak yang aku yang jadi nggak enak. Padahal aku tuh ceritanya ke kalian kalau dia tuh punya cewek. Oh. Aduh. Mulai garuk-garuk Pak Dokter. Gimana nih Pak Dokter nih? Iya, dia ngasih tahu foto ceweknya, Oh. terus ngasih tahu apa udah sejauh mana kayak gitu. Tapi apa kayak bukan tetap mencari gimana sih, jadinya kayak yang nggak tahu pengen ngelakuin aku aja. Kayak kemarin tuh aku lagi kena musibah sama kakak aku, terus yang kepikiran tuh emang sama dia ya, karena dianya ini apa kayak gimana ya, aku nganggapnya biasa aja, nggak nganggap dia siapa gitu lah. Pokoknya aku nganggapnya dia sama aja kayak teman-teman aku gitu. Terus dianya tuh malah kayak gitu, cukup nggak, mau apa kurang nggak, udah nggak usah dipikirin mau balikinnya kapan kayak gitu. Jadi kan akunya nggak enak ya. Unik sebenarnya ceritanya, unik ya Dok ya. Tapi intinya udah ketangkep lah ya. Udah ketangkap. Secara garis besar udah ketangkap lah ya. Mungkin Dokter Cinta ada Solusi mungkin. Bukan solusi, kalau saya kan kita di sini Emosi, bukan emosi. Mungkin Cuman ya. memberi pandangan mungkin ya. Iya. Mungkin memberi pandangan dari Memberi saya pandangan bukan, yang- maksudnya bukan solusi Ke dunia, yang benar iya. benar real gitu. Cuma Jadi ngasih anggap- pandangan aja. Jadi Hiburan memberi juga lah buat Agnes gitu. Jadi memberi pandangan Ada dari nih satu lagi, dari ada satu segi lagi. Apa? Kenapa? Satu lagi katanya apa? Ada satu lagi, jadi kemarinan terus baru aja ini baru banget ya, baru awal-awal Desember kemarin dia tuh tiba-tiba ngontek terus bilang ini, Nes, si papa masih aktif nggak? Emang kenapa gitu? Aku mau bikin SIM.
Oh. Coba. Suruh aja ke Polres sih mah. Ya, sepertinya dia ada butuh itu. Ujung-ujungnya. Dia mau jalur cepat aja kan. Di sana juga banyak orang-orang kan. Ya. Banyak yang lain gitu, bapak-bapak yang lain. Kenapa Banyak ya, banyak opsi sebenarnya gitu. Banyak opsi. Tapi dokter Cinta gimana, udah ketangkap belum si Intisari? Udah ketangkap sih Gimana Intisari. gimana pandangan dari dokter gimana? Ya, kalau pandangan dari saya yang pertama nih ya, banyak banget tuh tadi saya udah nangkap semua intisarinya. Yang pertama kan dia udah sempat jalan, hilang, datang lagi, terus tiba-tiba lalu dia juga ya Perhatian lebih, nanyain perhatian anaknya. terus dia juga tapi kan tadi dia bilang cerita bahwa dia juga punya pacar tuh si Ya, cowoknya. perkenalkan pacarnya juga. Ya gitu. Jadi mungkin buat Agnes ya, kita jangan terlalu berekspektasi lebih gitu ya, dalam arti kata gini. Mungkin apa namanya yang harus diantisipasi takutnya nih ya. Takutnya si pria itu hanya menjadikan Agnes itu pelarian aja, mungkin lagi ada masalah sama pacarnya mungkin gitu kan ya. Mungkin. Tiba-tiba dia mencari Agnes. Lalu kedua ya mungkin bisa disimpulkan tadi mungkin dia ada perlu. Betul. Nah, Ada perlu. gitu. Ujung-ujungnya Tapi kalau ya, ya. ujung-ujungnya tapi balik lagi nih, mungkin Hah? papahnya si Teh Agnes tadi itu hanya sebagai menjadikan trigger aja biar memulai obrolan kembali. Betul. Mungkin ya, tapi Alasan-alasan lah ya. jangan dulu berekspektasi lebih lah kita ya. Mungkin itu triggernya. Ya. Cuman yang patut bukan dicurigai, patut waspadai gitu ya. Waktu waspadai adalah kita bisa mudah banget kok untuk melihat di zaman sekarang di zaman 2020 2021 gini ya, melihat suatu tanda keseriusan seorang pria terhadap wanita. Mudah banget. Dia Gimana datang ke rumah gitu, silaturahminya bukan mau nggak nemenin Temuan gitu jemputnya ya. depan enggak Iya. gitu, atau enggak. Yang paling benar tuh kalau dia mau ngajak keluar, izin sama orang tuanya. Betul, lebih gentle juga ya. Di situ kita lihat dia serius atau enggak gitu aja gitu. Jadi Itu bagian simpelnya aja. ya mungkin kalau zaman dulu ya, zaman sebelum milenial nih, cowok ke rumah cewek itu dianggap tabu loh. Ya. Ya, gini kalau nggak serius. Tapi kalau untuk 2020 2021 ini wanita tuh sangat mudah untuk menilai ini serius atau enggak. Seiring berjalannya waktu mungkin dok ya. Ya, gitu. Soalnya ada pergeseran budaya kan saat ini di Indonesia kan gitu. Pasti selalu berkembang. Jadi menurut saya pribadi ya, dari situ Danes juga harus mewaspadai, jangan juga merasa oh ini kayaknya gimana jangan juga gitu ya. Cuman kita bukan berarti tutup hati juga ya. Maksudnya diwaspadai aja. Bahwa jangan berekspektasi lebih bahwa si cowok ini ada perasaan lebih atau ada keseriusan. Jadi cara yang paling simpel itu aja tadi Teh. Dia kalau dia emang serius ya lihat aja perjuangan itu ya, jangan mengaku perjuangan lewat chat itu berjuang. Iya. Itu sampah. Basa-basi itu mah ya. Sampah. Cuma ngirimin makanan lewat GrabFood, GoFood dianggap berjuang. Ada sebuah quotes yang kemarin viral itu gini. Ganteng doang nyamuk-nyamuk depannya. Itu banget. Paling gitu Teh Agnes. Terima kasih. Mungkin ada Terima kasih. request mungkin Ada request lagu nggak, Teh Agnes? buat Aku menemani. pengen beritahu kemarin pas kalian live yang nggak tahu jam berapa itu. Pengen Oh, iya. pengen beritahu. Oh iya aku tahu dah itu mah. Ya nanti kita bawain lah ya. Oke. Makasih Agnes ya. Oke, makasih Agnes ya. Oke, dadah. Agnes, terima kasih. Terima kasih. Stay Terima tune. kasih, thank you Agnes. Stay safe ya. Atur. Agnes dah. Mantap. Mantap. Nah, Keren ya segmen ini ya. Tapi dok, kesimpulan dari ini tuh ada quotes katanya. 2021 ini persempit pertemanan, perluas orang dalam katanya dok. sangat-sangat betul. Anda tanpa orang dalam, tidak jadi apa-apa. Di negara ini jadi orang dalam nomor 1. Jadi 2021 perbanyaklah bergaul dengan orang dalam. dalam daripada pergaulan seluas-luas. Demi kemajuan hidup ya. Iya. Itu kenyataannya orang dalam sangat-sangat berpengaruh. Iya.
Jadi mungkin apa kita akan memberikan lagu untuk Menghibur lah. ya untuk melewati masa-masa sulit ini mungkin. Betul. Jadi jangan sampai terpuruk terlalu dalam juga ya buat Agnes ya. Iya. Waspadalah ya Pak Dokter ya. Waspadalah, waspadalah, Nah. waspadalah pertemanan, apalagi yang jarang-jarang komunikasi tiba-tiba chat, hey apa kabar? Saya bisa pastikan dia minjam duit. Itu dia ya. Bahasa jadi sopan ya. Itu. Bahasa jadi sopan kalau Ya, Bahasanya jadi tuh sopan gini. Bro sombong amat lo bro. Lah, Ada uang dingin nggak? Uang dingin aja di kulkas. hati-hati teman-teman semua di tahun 2021 ini bahaya sekali karena itu dia ya, bumi sudah tidak waras, kita harus tetap waras. Jadi untuk menghadapi tahun 2021 kita pasti bisa lah ya. Kita pasti bisa. Pasti bisa sih. Sikat kita kasih lagu dari Citra. Citra. Mentari terbenam temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam beri semangat bertuk jiwaku, beri kicauan bertuk hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Mentari terbenam beri semangat bertuk jiwaku, beri kicauan bertuk hidupku, ini ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa, dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Yeah. Baik, kita hadapi hidup dengan senyuman. Betul. Keren musik terakhirnya ya. Terus kita lanjut nih menatap 2021 bahwa Mercato Bursa transfer
musim akan segera dibuka gitu ya. Kalau nggak salah kemarin ya dibukanya. Udah kalau nggak salah kalau hari ini Udah beberapa hari kemarin ya. Si bursa transfer winter biasanya disebutnya. Jadi di pertengahan musim ada juga bursa transfer biasanya buat membenahi pemain-pemain yang cedera, jadi nambah-nambah squad lah biasanya. Betul. Kalau dari rumor-rumor ada siapa aja nih kira-kira yang bakal Juve Yang incar? paling santai Yang tuh, paling depan itu ada tuh Nia Juve Dona tuh yang halo. Tadi ada yang nanya kata Mang Vincent, Bandung hujan gitu, hujan mah, hujan. bading pisan. Nah, eta. Gede pisan mah pokoknya sagede bage mah ya. Oke lanjut. Kalau yang paling santer tuh sekarang tuh malah di Twitter tuh Memphis Depay. Memphis. Ya. Memphis Depay itu paling terdepan tuh. Lyon ya? Diong. Lyon. Ya, dia antara Juve dan Barca berebut katanya untuk Memphis Depay. Posisinya apa sih Memphis Depay? Posisi Memphis Depay itu AMC. striker bisa. Dia tuh biasa Memphis Depay itu biasanya Dybala mungkin ya, second Dybala striker ya, bisa, posisi Dybala mungkin ya. rada melebar ke kiri juga bisa. Versatil ya berarti. Iya. Cuman ya nggak tahu ya cocok atau enggak Memphis Depay sama Juve. Pirlo, ya. Cuman emang kebutuhannya saat ini ya kalau ngeliat dari evaluasi ya Juve itu emang butuh pemain depan. Ya. eh, Karena cuma satu ya. ya, Soalnya Morata doang yang murninya. Ya, murninya Morata. terus gelandang playmaker ya khususnya nggak ngerti banget sih di Apalagi Ramsey gampang cedera juga. ya nggak kurang kreatif kan itu kurang ya bola di tengah tuh monoton ya Bola-bola sama ini sih khususnya pemain belakang pelapis lah untuk center back ya. Sama back kiri juga kayaknya sih sebenarnya. Wing back kiri. Apalagi Alexandro kan performanya udah nggak kayak waktu pertama masuk Juve Betul. juga. Nah, tapi sekarang banyak yang santer masuk ke media-media online itu adalah ternyata yang mau didatangi Juve itu bukan Pogba ternyata. Oh sempat ada berita Pogba Untuk rame ya. mengisi kekosongan di tengah itu butuh playmaker itu ternyata Juve malah ngincar wonderkidnya dari lupa Genoa kalau nggak salah ya. Yang siapa namanya? Rovella, Nicolo Rovella. Nah, Gila Liga keren banget. itu. Banyak yang update sih gue emang. Itu posisinya berarti sama kayak Pogba mungkin ya. lebih ke Gelandang ya? apa ya? Gelandang tengah tapi boga gelak combro gitu. Cantik lah halus. Soalnya pemain ya, di kalau, CCF. makanya sebenarnya kalau melihat dari sisi kalau Pogba itu kan ya dia bagus untuk dirinya sendiri sih skillnya tapi untuk tim kurang sih sebenarnya karena kalau waktu dia di Juve kemarin itu kan karena kebantu ada Pirlo-nya, ada Vidalnya yang isi gitu ya jadi Pogba ya terlihat berperan gitu Lebih bebas lah Pirlo. bebas makanya kalau secara utuh untuk tim kurang memang. Apalagi untuk ngelit gitu ya. Ya, untuk ngelit kurang. Makanya kan kita bisa lihat ketika dia pindah ke Manchester United gitu, yang digadang-gadang mungkin performanya akan lebih baik di Juve, Dengan ternyata enggak juga. harganya fantastis juga. Harganya fantastis dan di luar ekspektasi mungkin pendukung-pendukung United gitu. Dan emang sampai saat ini pun si Pogba pun nggak apa namanya tidak apa membuktikan gitu ya ke peak performance waktu musim 2011-2012 mungkin gitu. Bener, tapi maksudnya ada mungkin ya ekspektasi para fans Manchester United tuh wah Pogba nih di Juve-nya aja dia ngeri lah gitu. Ya. Soalnya di Juve dapat World Golden Boy. Iya, waktu lagi iya pas tahunya pas pindah ke Manchester United awal-awal sih maksudnya masih Ayalah, hampir lah gitu hampir menyesuaikan sama yang di pas Juve kemarin terakhir gitu tapi pas kesini karena mungkin ya nggak ada orang yang ngedukung atau yang nge-support dia buat naik yang buat dia berkreasi gitu dia nggak keluar Emang harus paket sih. emang harus paket itu kayaknya Makanya aku bilang tadi kalau untuk terkait dengan Pogba kayaknya nggak cocok. Mungkin kalau Nicolo Rovella ini bisa juga menjanjikan. Tapi sebenarnya Juve saat ini menurut aku pribadi kalau untuk playmaker nggak bisa kita untuk minta pemain muda ya. Karena kalau ekspektasi Juve adalah juara Liga Champions dan mempertahankan Scudetto nggak bisa dengan pemain wonderkid sih. Iya. Ya jadi harus pemain yang matang. berpengalaman Ya berpengalaman dan ya Pirlo tahu kebutuhan gitu. Betul. Jadi nggak mungkin beberapa nama bisa dibawa ke apa namanya ke Allianz
stadium mungkin ya. Iya. Seperti ya Ozil mungkin atau Toni Kroos. Nah, soalnya Juve punya kebiasaan beli barang second jadi edan deui. Ya, Seperti gitu. Tevez, Evra, Dani Alves, Ya, Pirlo, gitu. terbukti terus. Terbukti dibanding Heeh. kita emang benar kalau untuk wonderkid itu kan investasi jangka Di masa panjang. depan. Cuman kalau untuk dengan waktu yang sudah setengah musim lagi Heeh. harus menambah dengan wonderkid lagi. Klasemen pada sangat ini ya Sangat, kompetitif eh, sekali itu kompetitif sekarang. Jadi kayaknya menurut saya pribadi bukan waktunya untuk mencari wonderkid sih, tapi Terlalu mencari gambling ya. pemain yang pemain syarat pengalaman di tengah gitu Ya. yang bisa ngalirin bola ya. Karena sampai saat ini juga siapa? Bentancur juga enggak. Rabiot juga tidak. Yang agak lumayan si Amerika yang agak lumayan. Ya. Mekani. Tapi sebenarnya Lumayan ini ya, kan lebih iya. ke gelandang bertahan atau Breaker ya? iya, box to box dia dibanding Malah sekarang untuk lebih membagi bola. kepake sekali ya. Lebih Iya, kepake. lebih Inti isi. ya. Malah kalau ngeliat cara permainan seperti Vidal awal-awal di 2011 Agresif, 2012. betul. Agresif, Ya, betul. ngisi hampir semua pos dia bisa isi tuh gitu di sayap dia bagus. Ada di tengah oke, di bertahan oke gitu. Jadi kayaknya ya nggak salah lah juga ambil pemain itu dari Schalke ya. Nah, mungkin untuk di sisa musim ini menurut saya pribadi harus mencari pemain-pemain yang syarat pengalaman di tengah sih. Itu bukan untuk wonderkid yang investasinya terlalu jangka panjang. Yang sekarang lah pikirannya gitu atau kalau mikiran masa depan lah gitu. Ya gitu, karena jangka pendek nih gitu. Karena musim terus berjalan ya mungkin setengah musim lagi gitu kan. Sangat sakit hati sekali kalau musim sekarang Inter yang juara kan. Betul. Ya mudah-mudahan lah esok kan bahagia lah ya. Betul. Besok Di akhir musim bahagia. kita tetap angkat trofi ya. Kita ada trofi lah ya mungkin ya dari Juve-nya, Amin, dari amin, kita amin. semua rezekinya, Amin, amin. besoknya Dan bahagia, teman-teman semua terus juga. stay tune. Gitu. Tetap semangat. Nontonin melacur juga rezekinya terus bertambah. Amin. Esokan bahagia. Esok kan bahagia. Iya. Sedihan hari ini bisa saja jadi bahagia. Esok hari, walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang ku ikhlaskan segalanya. Keyakinan ini membuatku bertahan. Hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Walau kadang kenyataan tak selalu seperti apa yang Ku serahkan semuanya, keyakinan padanya menjadikanku tenang. hidup yang ku jalani, masalah yang ku hadapi, semua yang terjadi pasti ada hikmahnya. Ku kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Harus yakin, pasti bisa, pasti bisa.
tiada imannya. Ku kan terus berjuang, ku kan terus bermimpi untuk hidup yang lebih baik, untuk hidup yang lebih indah. Jadi bahagia esok hari. Esokan bahagia. Dari Esokan bahagia. Pak Dokter. Oke, kita sapa-sapa dulu yang udah ikutan live chat di YouTube-nya Play JCICB. Ya, ada Hedia Heru, Betul. ada Sebastia H, halo, selamat malam. Malam. Ada Mang Vincent dan ada Teh Agnes juga nih, terima kasih tadi. Terima kasih ya Teh Agnes ya, Buat tadi Agnes udah yang ikutan gabung di PCS ya. gabung dan Betul. menyempatkan waktunya mungkin Betul. ya di kala kesibukan mengurus dedeknya. Dede bayi. Betul. Dan ada Nia Juvedona dari JCH ya. Juventus Club Hong Kong. Ya. Termasuk Platinum member juga. Platinum member. Tapi TDA yang belum ada ya? TDA belum Ya, ada. sepakat Kayaknya biasa. belum aware sama Mungkin kehadiran. masih nonton IG, nonton snapgram. Di IG nggak ada ya? Tidur. Itulah dia mungkin adaptasi dari Adaptasi ya dari IG ke YouTube ya. Betul sekali. Betul. Jadi mungkin ya emang gitu kita live tuh emang sengaja di YouTube karena kita itu pengen punya aset gitu. Jadi kita tuh pernah melakukan curhat tuh dengan topik ini, membawakan ini dengan orang-orang yang seperti ini. Betul. Jadi yang mau nonton lagi? Ya jadi ketika misalkan contoh nih ya, contoh misalkan dari Teh Agnes yang tadi curhat, aduh solusinya apa ya waktu kemarin bisa dicek di YouTube Play JCICB Betul. gitu. Lebih canggih ya. Betul. Kan kalau misalkan kemarin di YouTube tuh cuman Westlife itu cuman sehari, Hilang aja sih hilang aset aja. videonya gitu. Iya, kita kan nggak punya database-nya lagi gitu, kita nggak punya datanya lagi, gitu. Selain itu juga jadi ada lebih upgrade di visual deh karena kita posisinya landscape. Betul. Lebih warna lah. Kalau kemarin kita harerin. Iya, kita kemarin paduk-dek gitu Ya, kan. paduk-dek gitu ya. Iya. Sekarang Berarti lebih kita nyaman ini lah. menjalankan protokol kesehatan. Betul, kita jaga jarak. Jangan lupa ya, 3M apa aja Pak Dokter? Mencuci tangan, 1M. 1M, memakai masker, 2M. 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 makan sing wareg. Harus. Harus yang lama. Agar Betul. imun tubuh tetap sehat. Betul. Tubuh yang sehat. Betul. Perlu itu. Nah, jadi mungkin live stream kita nggak akan lama ya, Iya. karena kita kan jam malam juga mungkin emang Jadi ya. salah satu pembaruan di season kedua ini kita dibatasi dengan durasi 2 jam. Tapi kalau ada yang kelewatan tadi awalnya nggak ketonton atau cuma nonton akhir doang, Bisa ditonton Ditonton lagi. no problemo. Nah, tapi jangan lupa buat teman-teman untuk tetap subscribe dan bunyikan lonceng, like, share dan komen. Betul. Kita dukung Monetize. channel ini biar bisa AdSense. Nah, Jadi kalau AdSense nih kan buat teman-teman semua. Jadi Iya. kita untuk kita. Giveaway. Jadi kalau ini bisa jadi ada AdSense dan ada duitnya, kita akan mengadakan giveaway. Bayi mau lewat apa? Trans Trans Entertainment. Pokoknya. Jadi komputer. Bayi mau lewat. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau Baim Wong atau Res Entertainment giveaway paling Mobil. Motor. HP, motor. Biasa. Kalau kita jersey ori. Ori Juventus, misalkan jersey Oh di JCC beda. Ori Juventus tahun 2008. Nah, Yang emang retro. Dan ada nilai sejarahnya juga. Ada nilai sejarahnya juga. Nilai story. Jadi kita harus tetap dukung channel Play
JCICB. JCICB dengan cara subscribe, like, komen, bunyikan lonceng dan share ke teman-teman. Share, apalagi member-member platinum udah wajib ya. Betul, wajib tuh. Sekarang aja langsung ya. Langsung aja sekarang. Langsung aja jangan Bisa lupa. sambil nonton kan ya? Iya. Bisa, sambil betul. nonton. Bisa, gampang. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian scroll, set kanan sedikit, subscribe, tekan tombol lonceng untuk all notification. Ya, betul sekali biar gak kelewatan Dok, video terbaru. Gimana nih? saya mau curhat nih dok. Keren. Ternyata bukan cuma sahabat pelajar doang yang bisa curhat di sini. Ya. Betul, perawat juga bisa. Perawat, security, Kita mengamankan keadaan ya. Kita mengamankan keadaan, kalau ada yang Aman, masuk aman. kita sih. Kalau nggak curhat saya dimarahin produser dok. Terima kasih Pak Produser. Guys popolotot dia di tukang produser. Nah. Jadi gimana Pak Herti ini? Jadi gini dok, kasih backsound atau. Oh, Dega kan? Dega. Jadi gini dok, saya tuh dekat sama cewek dok. Si cewek itu memang awalnya punya pacar oke. dan hampir menikah. Bahkan sudah masuk ke tahap lamaran. Dan akhirnya gagallah menikah. Gara-gara Anda ya, Tidak juga. ganteng sekali Anda ini. Tidak juga. Ada faktor lain. Mungkin ya nggak tahu. Masuklah saya. Cus. Memang dekatnya itu udah dari dulu. Masuk. Nah, sekarang itu mungkin masa transisinya dia kembali ke performa awal mungkin ya, hatinya mungkin. Nah, menanggapi tanggapan saya itu kayak yang mau enggak. Kadang kalau di chat pun kadang slow respon, kadang fast respon, Oke. kadang ya pokoknya masih Nggak kayak dulu waktu fluktuatif dia lah. masih mau kawin, ketika ada kamu dibalasnya cepet. Betul gitu. Nah sekarang mungkin apakah memang adaptasi dia untuk ke awal lagi, ke titik nol lagi, kan mungkin dia lagi minus lah kasarnya gitu ya, untuk ke titik nol lagi, atau saran buat saya gimana dok untuk merespon cewek itu? Oke. Yang pertama, garis bawahi dulu, gagal menikah itu bukan karena Anda ya. Bukan dong, Nah, bukan karena saya Anda bukan itu. orang ketiga. Keempat. Terus yang kedua, sikapnya berubah. Gitu Ya, berubah. sikapnya berubah. Berarti kita bisa tarik kesimpulan di sini, Bung Herdi. Ya, Saya mau bertanya dulu kepada diri Anda nih. Gitu. oke. Anda ke wanita ini perasaannya bagaimana dulu? Ya, sebenarnya saya sudah mengungkapkan apa yang ada di dalam isi hati saya dok Ya. ke dia gitu. Dan dia pun awalnya merespon dengan ya Ya berarti dia tahu sikap Anda kepada dirinya ya. betul. Paham. Dia juga udah tahu perasaan saya gimana. Oke. Dan tapi setelah itu berubah sikapnya. Berubah. Berarti bisa disimpulkan bahwa sebenarnya bukan dari posisi minus dia menuju nol, bahwa hadirnya Anda itu hanya untuk mengisi kekosongan yang kemarin itu saja, rasa bosan dengan pasangannya. Salah satu opsinya. Datanglah kamu, ya oke. Jadi ibarat kata kalau kita makan nasi padang tiap hari kan bosan, ada wartegnya gitu. Benar nggak Om? Terus orang warteg gitu. Saing warteg. Jadi sebenarnya Menu yang lain. ya mungkin kamu memiliki perasaan lebih, tapi dia enggak gitu. Oh, Nah, gitu. Jadi menurut saya lebih baik Bung Herdi jangan menempatkan cinta Anda kepada orang yang salah. Oh, oke. Ya. Karena kalau dia mempunyai perasaan yang sama, harusnya sih nggak gitu sikapnya. Harusnya berbalas mungkin ya dok. Iya, karena nggak ada sikap yang dari oh saya gagal menikah minus terus membalikan semua jadi resetter, nggak ada itu. Nggak ada ya. Nggak ada itu. Jadi Itu hanya itu hanya itu ilusi kan mungkin atau ilusi apa? kamu aja untuk menghibur diri kamu sendiri. Ilusinya dia mungkin bukan ilusi saya. Kan kamu yang menganggap bahwa dia mungkin lagi minus untuk menuju nol, jadi riset, jadi sikapnya berubah dulu, enggak. Iya. Jadi sebenarnya bahwa perasaan dia ya biasa-biasa aja ke, Iya. ke Nggak ada niat saudara Herdi. ke titik nol lagi. Iya, ya. nggak Mungkin ada. dia udah lebih dari nol mungkin ya.
Minus gitu. Mungkin. Jadi mungkin ada strategi yang salah Bung Herdi. Harusnya saat itu Bung Herdi jangan mengungkapkan dulu. Harusnya gimana Ya, dong? karena sebenarnya wanita-wanita zaman sekarang juga suka pria yang jinak-jinak merpati gitu. Kayak gitu. Jinak-jinak merpati yang mau tapi malu. Ngabung gitu, ngabur. Ya mungkin bisa banyak belajar sama Hedia Heru lah. Berarti sikap saya harus gimana dong? Hedia Heru itu berpengalaman tuh hal Saya udah pernah berguru 2 SKS. Dua SKS. Tapi kok nggak ada yang nempel ilmunya? Padahal itu sama. Karena cuman teori doang, belum sama prakteknya gitu. Hanya sebatas Berarti harus tambah 2 SKS 2 lagi. SKS lagi buat Ya, praktek. Betul. Gitu. Jadi Bung Herdi, menurut saya pribadi ya Bung Herdi harus bisa menahan diri gitu, bahwa sebenarnya wanita itu perasaannya biasa-biasa aja. Oke. Kalau dia menyambut perasaan Anda dengan baik sih, memiliki perasaan yang sama nggak akan begini. Ada obatnya nggak dok? Ya harus piknik. Berarti mengalihkan pikiran gitu ya, hiburan. Ya. Harus piknik. Oke lah kalau begitu. Selamat berpiknik Ria. Piknik kita. Oke. Sesi tadi menutup perjumpaan kita dok, karena tadi yang disebutkan oleh Bapak Ade, kita tuh 2 jam durasi, jangan terlalu lama biar kangennya. Iya, biar lebih terasa manis Lebih terasa. perjumpaannya. Betul. Sampai berjumpa di minggu depan teman-teman semua. Tetap Stay tune di stay YouTube tune ya. di YouTube Play JCICB. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, share, komen, like. Jangan lupa jaga kesehatan dan pantengin terus Instagramnya JCICB. Dan play JCI Bandung. Pergi di hari Minggu bersama pacar baru, naik Vespa keliling kota sampai di Naria. Hatiku jadi gembira sesampainya di sana. Duduk dua-duaan makan roti buaya, dengar lagu kita menari bersama. Di batang pohon kan ku ukir nama kita, tanda sayang selalu. Sore hari telah menjelang, saatnya untuk pulang. Vespa mogok di jalan, turun pula hujan, berteduh kita di taman. Lihat dik itu melatih, indah niat berseri, kan ku petik untukmu, simpan dalam hati, nanti ku ambil kembali. Nanti ku ambil kembali, nanti ku ambil kembali.
Terima kasih. Wassalamualaikum Sampai berjumpa. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank